Oke guys, wah aneh banget aku bikin video lagi. Udah lama banget aku nggak bikin video. Kalau misalkan udah ikutin aku guys, kalian pasti udah tahu aku udah 1 bulan lebih nggak upload video. Ntar aku jelasin deh di video ini ya. Hai semua, kembali lagi ke channel Faas. Buat kalian baru di channel aku, hai, aku Vanessa Sevilla. Jadi di video kali ini aku mau menjawab semua pertanyaan kalian yang aku udah apa sih Olaf? Kaget, kamu kenapa? Oke, jadi beberapa hari yang lalu aku ada upload ke story. Aku open Q&A gitu. Aku bilang kalau misalnya pertanyaan menarik, aku bakal bikin videonya sebagai video pertama kali aku upload setelah 1 bulan tidak upload. Begitu guys. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram aku, jangan lupa di follow ya guys. Oke deh guys, tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung masuk ke videonya. Dari dulu kepo banget sama ini, CVS ada editor kah atau masih ngedit sendiri? Menarik banget pertanyaannya. Jadi guys, selama ini aku edit sendiri, kecuali bener-bener yang ribet banget kayak ada brand, terus aku kayak nggak mau pusingin, jadi aku kasih ke Rusandi. Tapi itu kayak bisa dihitung jari gitu loh video yang aku upload ke channel ini yang diedit Rusandi itu berapa. Jadi kenapa aku nggak mutusin buat pakai editor? Karena aku merasa editan aku masih simple dan aku masih bisa handle sendiri. Jadi ya udah deh, aku ngedit sendiri dulu. Tapi ada minusnya juga sih, ada kendala selama aku edit. Aku itu orangnya males banget guys buat ngedit. Jadi selama nge-YouTube ini, aku bolong-bolong uploadnya itu bukan males bikin videonya. Sebenarnya aku udah banyak banget stok video. Sama ini ada berapa ya? Ada 4 stok video yang belum aku edit. Aku males banget buat edit. Jadi ya ketunda gitu loh guys. Harusnya aku kayak seminggu bisa upload at least 2-3 video. Karena aku untuk take videonya sih oke-oke aja, tapi malesnya itu untuk editnya, ngerti gak sih? Anyway guys, aku itu orangnya susah banget buat jelasin gitu. Jadi mudah-mudahan kalian ngerti ya apa yang aku bilang. Oke, next. Pernah atau enggak insecure? Kalau pernah, coba ceritain tentang apa dan cara mengatasinya. Aku yakin tiap orang pernah insecure, nggak mungkin nggak pernah. Mau cewek, mau cowok, aku yakin pasti pernah insecure. Dan dia nanya cara ngatasinnya gimana, dan kalau pernah coba ceritain tentang apa. Kalau aku sih lebih seringnya insecure sama itu ya, kayak orang-orang kok bisa produktif sedangkan aku tidak. Aku bukan ke fisik sih insecure-nya, aku lebih insecure ke itu. Misalnya nih aku lagi lihat story kan, orang-orang kayak sibuk kerja sedangkan aku lagi rebahan gitu loh. Insecure-nya karena itu termasuk insecure gak sih? Terus cara ngatasinnya gimana? Sebenarnya aku nggak ada cara khusus guys untuk ngatasinnya. Jadi kayak pemikirannya itu cuma sekali lewat udah gitu aja terus hilang. Gitu aja guys. Kalau kalian gimana guys? Insecure kalian tentang apa? Ceritain dong di bawah, aku pengen tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yeni, goals yang harus didapat sebelum nikah apa aja menurut Cece? Dan ini ada pertanyaan juga dari Vanessa Frederick. Menurut aku ini apa maksudnya berkaitan ya pertanyaannya, jadi aku gabung aja. Ada niatan beli rumah dulu nggak sebelum nikah? Ada suara cicak. Oke, jadi ini bahas masalah nikah, jadi aku bakal tarik Glenn untuk jelasin bareng-bareng ya guys. Glenn, yes? Masuk bentar, ini butuh kamu. Oke. Aku di sini menggunakan baju putih yang kecipratan kuah mie. Ya nggak apa-apa, sudah. Oke, jadi pertanyaan tadi, goals yang harus didapat sebelum nikah apa aja? Terus pertanyaan kedua, ada niatan beli rumah dulu nggak sebelum nikah? Nah, pandangan Glenn sebagai cowok itu gimana? Kalau aku ya, ini personal, tiap orang beda-beda, nggak harus sama. Gue selalu mau dari gue SMA juga harus punya rumah dulu. Dari SMA doang ya pemikirannya? Iya, waktu SMP kan masih nggak peduli. Masih nggak kepikiran untuk nikah ya? Apa itu nikah? SMA Makanan. kelas berapa? Ya SMA mulai syuting beng-beng deh. Beng-beng itu kan cuma for fun, tapi ngarahnya tuh udah kayak ke aku mau lakuin ini full time gitu. Oh ya, oke. Jadi dari situ aku mikir kayak harus punya rumah dulu, harus punya penghasilan itu tetap nomor dulu, 1. Harus punya tabungan. Kayak gue paling against udah nikah dulu aja, nggak ada duit nggak apa-apa, ntar baru sama-sama cari. Iya, aku bener-bener nggak setuju sama itu. Kalau aku mending pacarannya naik bareng-bareng, ntar nikahnya kayak udah iya, punya penghasilan gitu, tetap masing-masing. Ya sama. Kalau aku sebagai cewek ya, yang penting mentalnya dulu sih. Udah siap apa belum? Karena sebagai cewek itu kan
Kalau udah nikah tuh udah beda ceritanya, kayak udah harus ngurus rumah, belum lagi ntar punya anak. Sebagai ibu itu kayak berat banget loh sebenarnya. Tapi gini loh, kita mental sesiap apapun, kalau secara finansial nggak siap bisa hancur juga. Tapi dua itu penting, finansial sama mental. Kayak mereka berkorelasi tapi nggak bisa salah satu doang. Iya, nggak bisa salah satu doang. Kalau lu punya mental nggak ada duit ya banyak banget orang yang pisah gara-gara ekonomi kan. Tapi kalau punya duit tapi nggak ada siap mental juga banyak juga yang pisah. Jadi kayak itu korelasi lah. Iya, makanya jadi kayak banyak banget orang nikah cuma berapa tahun nggak bertahan, itu kayak karena dua itu ya Glenn ya. Iya, salah satu dari dua itu deh kalau menurut aku. Mental sama ya finansial. Mau gimana pun ekonomi penting lah. Mau gimana pun juga kayak lu selama ini pacaran kan misalnya nggak gitu butuh banyak pengeluaran, kayak uang segini aja cukup. Ntar kalau udah nikah, kalau nikah beda lagi sih, kayak harus bayar rumah, terus untuk cowok harus nafkain istri, walaupun nih misalnya ceweknya juga kerja, tapi udah kayak kultur kita sih, kultur Asia kan gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang kayak tiap bulan harus bayar listrik dan lain-lain, Glenn udah kayak gitu, kayak tiap bulan harus bayar uang bulanan, bukan uang bulanan untuk aku ya, maksudnya uang bulanan untuk masakan rumah, kayak sama ini kan maminya Glenn yang masak, misalnya pesen sayur, pesen daging segala macam, Glenn udah tanggung. Tiap bulan itu aku yang bayar, terus listrik. Cuman tetap aja harus. Maksudnya ntar kalau misalnya nikah juga nggak gitu beda jauh. Iya, nggak gitu beda jauh. Untuk finansial. Maksudnya kalau dari pertanyaan kan yang punya rumah, kalau menurut aku sih wajib banget punya rumah dulu. Nah, aku tapi sampai sekarang masih bingung gimana kalau sewa. Ngerti nggak? Iya. Kan lu punya rumah, walaupun bukan atas nama, tapi kan ada atap di atas tuh, sewa. Oke sih. Kalau menurut aku sih, kalau sewa ya, kalau menurut aku, lu harus make sure income lu itu memang udah tetap banget, ngerti nggak? Bisa nutupin. Dan tetap banget, kayak misalnya pekerjaan yang pasti tetap tuh, contoh gimana kayak dokter, atau penghasilan tetap lah tiap bulan berapa gitu atau ya? Karyawan kantor. Cuman karyawan kantor kan, apalagi di masa pandemi gini rentan banget. Kayak di PHK segala macam. Kayak banyak banget teman-teman aku yang di PHK. Ya gimana ya? Nggak tahu sih. Pokoknya kalau sewa tuh harus ada tabungan deh. Tabungan mobil juga penting deh. Perlu nggak? Nggak. Kalau mobil nggak. Yes. Nggak penting. Zaman sekarang udah banyak banget mau Grab gampang. Grab, Gokar. Gini sih menurut aku, misalnya lu bisa beli rumah, let's say 400 juta deh rumahnya. Rumah-rumah suburban yang normal lah, yang pasarannya segitu kurang lebih. Ini di Jambi ya by the way. Yang 400 juta. Soalnya bisa kredit mobil dong yang 100 jutaan. Sekarang mobil di bawah 100 juta pun banyak kan, apalagi yang second. Kalau aku sih lebih mikir kayak gimana ya, kalau punya mobil tapi nggak punya rumah itu emang bakal tinggal di mobil. Tapi kalau misalnya nggak punya mobil tapi punya rumah, kita kemana-mana masih bisa. Grab, masih ada Grab, masih ada Gokar. Kayak zaman sekarang tuh udah gampang banget dibanding dulu. Gitu. Iya sih. Rumah sih paling penting sih menurut aku. Cuma ada juga orang yang berpikiran kayak, ya lu beli rumah sayang banget duitnya nggak keputar gitu. Mending ada yang mending sewa, ada yang mikir beda-beda gitu. Sih, prinsip beda-beda. Kalau aku sih, aku mau punya rumah yang nggak setahun 2 tahun aku bisa ditendang. Intinya gitu. Sebelum married kayak yang benar-benar harus siap banget tuh mental sama finansial. Menurut aku dua itu. Sewa nggak masalah sih, sama finansialnya tabungannya emang banyak. Itu nggak masalah kalau menurut aku. Oke. Begitu guys jawabannya. Kenapa kalian pada mau nikah ya? Mau nanyain nikah mulu. Ini 2 orang loh yang nanya. Kalian kebelet nikah atau gimana gitu? Mungkin mereka penasaran kenapa kita nggak married gitu. Secara kan kita udah 9 tahun pacaran. Kami pacarannya tua, tapi umur kami sangat muda guys. Kalian harus take that as a consideration. Gini ya, kalau misalnya kami 12 tahun pacaran, itu masih 3 tahun lagi, berarti Glenn itu umur 26 tahun dan aku umur 25 tahun. Itu untuk nikah itu masih muda banget. Masih muda-muda aja. Tapi umur pacaran kami itu udah 12 tahun memang udah tua. Kami umur pacarannya tua, tapi umur kami muda. Oke, dan banyak banget yang bilang, ih emang selama itu pacaran emang gak ada putus apa? Misalnya nih, 1 tahun pacaran, terus 1 bulan putus, bener-bener kayak udah sama cewek lain atau sama cowok lain, tapi terus mereka balikan lagi, nah hitungannya tetap lanjut dari 1 tahun itu. Kita nggak ada. Kita nggak ada. Kita paling parah kayak cuman break minta space aja masing-masing waktu itu. Pernah nggak sih? Sehari 2 hari kayaknya. Nggak pernah. Itu tetap nggak ada, nggak pernah. Kayak sejauh ini. Aku hebat sekali ya. Tapi belakangan ini kayak udah 4 tahun ke belakang udah bukan ribut ya, ribut masalah kita berdua, ngerti nggak? Iya. Ributnya lebih ke keadaan sekitar nggak sih? Keadaan sekitar
bukan ribut juga sih, lebih ke adu mulut sih. Lebih ke perbedaan pendapat lah kadang-kadang gitu nggak sih? Terus kayak ditanya, emang bener nggak pernah putus nyambung sampai 9 tahun gitu? Nggak pernah. Untungnya, misalnya Glenn minta putus, itu sering banget dulu pas masih bocah, masih SMP gitu. Iya, aku masih kelas 7, terus Glenn kelas 9. Iya. Pas masih bocah, pokoknya pemikirannya belum matang. Iya, Glenn minta putus dan aku nggak mau, atau aku minta putus Glenn nggak mau. Jadi ujung-ujungnya nggak pernah ketemu ya putus keputus, ngerti nggak? Ngerti. Ya. Kok gitu sih, jadi seakan-akan aku ngarang Glenn. Nggak, benar. Ya itu kan saya masih kecil. Kalau sekarang kan saya sudah sangat dewasa, ladies. Dewasa loh. Kamu suka yang dewasa kan? Oke, udah pergi. Aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dah, lanjut nonton. Aku dewasa. Beb, ternyata masih ada lagi. Selanjutnya masih tentang menikah. Jadi aku harus kesana lagi. Oke, please tolong. Sorry. Gak apa-apa, aku hanya sudah PW banget tadi, jadi gak masalah kok untuk dipanggil lagi. Oke, rencana menikah di tahun berapa kak? Aku dulu. Kalau untuk aku, patokan tahun bukan jadi patokan nikah. Menurut aku patokan tahun bukan. Sorry. Enggak, maksud aku nikah itu bukan berdasarkan patokan tahun. Kayak misalnya umur 25 tahun udah harus married, umur 28 tahun ketuaan udah harus married. Kayak umur 22 tahun belum married itu nggak apa-apa. Maksudnya itu untuk married masih kemudaan, jadi nggak usah married dulu. Kalau aku bukan kayak gitu. Aku balik lagi kayak tadi kita bahas. Kesiapan finance. Kalau misalnya memang uang udah siap, semuanya udah siap, mental udah siap, ya apa salahnya? Ya, kayak nih, misalnya aku sekarang umur 22 tahun, pada Desember kan masih 22, tapi hitungannya 22 lah ya, karena tahun ini 22. Aku 23 Juli ini. Iya, 22. Kalau misalnya memang semuanya udah siap, ya apa salahnya gitu loh. Nih, misalnya aku tamat SMA umur 18 tahun. Terus kayak biasa persiapan nikah itu 1 tahun lah ya, paling cepet ya, 19 tahun. Nah, nggak ada salahnya juga nikah di umur segitu kalau memang semuanya udah siap. Bukan setahun paling cepet, setahun rata-ratanya. Orang 2 bulan ada yang nikah kok. Sebulan masa persiapan sih? Ada. Itu bukan karena kecepatannya? Enggak deh. Kayaknya maksudnya itu rata-rata persiapan setahun. Paling normal pada kali. Umumnya. Paling normal itu 1 tahun. Oke, untuk Glenn gimana? Kalau aku sih ya balik-balik ya ke yang awal tadi, mental dan financial. Jadi kalau misalnya ditanya kapan mau nikah, umur berapa mau nikah, aku nggak bisa jawab karena memang balik-balik lagi ke dua itu udah harus siap, mental sama finansial. Gini misalnya kayak lu anak orang tajir gitu, terus mental lu udah siap, lu bisa dibiayain nikahnya, terus ntar lu habis nikah lu udah terjamin kerja di perusahaan bokap gitu. Ya nggak ada masalah, gas aja. Dan itu tuh sebuah privilege yang kalian nggak perlu malu teman-teman aku berusaha sendiri, aku terlahir kaya. Ya nggak apa-apa, terima aja, memang nasib lu bagus aja. Nggak perlu malu guys. Nggak perlu malu. Saya mau aku tukeran. Iya, atau kalian mau yang usaha sendiri? Iya, kalau kalian memang pengen berusaha sendiri, ya udah sini biar saya saja yang melanjutkan, nggak apa-apa. Itu jangan merasa bersalah kalau orang tua kalian jauh lebih sukses dibanding orang tua lainnya. Karena ini gue ketemu banyak orang yang insecure yang kayak gitu. Iya, dan jangan kayak insecure kalau misalnya dia sukses dengan cara sendiri. Gue cuma sukses. Gue cuma sukses karena karena orang tua gitu. Orang tua ya nggak apa-apa. Malah kayak itu nilai plusnya nggak sih? Iya, nggak apa-apa, itu privilege namanya, nggak apa-apa. Itu kayak karma kalian baik banget bisa kayak gitu. Iya, nggak masalah, hajar aja. Memang nasib lu baik. Iya, semuanya ada plus minusnya. Kan rezeki nggak boleh ditolak, orang bilang. Ya itu rezeki kalian. Iya, benar. Jadi untuk anak-anak tajir yang nonton ini, kalau kalian merasa pengen berusaha sendiri, kita tukeran. Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya kalian punya bokap yang udah tajir banget, kayak apa-apa bisa dibiayain gitu. Tapi nggak ada salahnya untuk kalian kalau misalnya mau nerjun, mau usaha sendiri. Iya, tapi dengan catatan misalnya dia anak tunggal nih, Van. Udah 100% dia penerus perusahaan bokap nyokap gitu, ngerti kan? Kalau dia terjun ke yang lain dan dia neglect atau ninggalin yang ini, kayak misalnya nih lu udah bisa belajarin dari gitu. Enggak, misalnya lu udah belajarin dari 5 tahun yang lalu, kan pasti dia yang nerusin tuh 5 tahun yang lalu, seharusnya udah bisa belajar. Cuman 5 tahun yang lalu lu milih buka bisnis baru, amit-amit semua orang bakal meninggal. Bokap lu meninggal pas usaha lu ini masih merintis nih, bokap lu meninggal, nggak ada penerus, lu harus nerusin. Lu buta waktu lu masuk ke perusahaan itu, ngerti nggak? Aku bilang sih iya sih, buta kan? Gimana pun tetap
lanjutin. Kalau menurut aku tuh lanjutin, tapi lu bikin side job sampingan. Kalau lu jangan sebagai sampingan itu jadi utama, yang harusnya utama jadi sampingan. Jadiin sampingan itu ya kayak iseng-iseng berhadiah aja. Kalau lebih sukses dari ini ya bagus banget lah. Cuman ya ini kan udah di depan mata. Lu mau nangkep ikan yang lain jangan. Kalau misalnya gagal ya udah, masih ada yang utama, ngerti nggak? Gitu sih. Oke, jadi kalau ditanya umur berapa married, nggak bisa jawab guys. Kayak nggak ada patokan. Iya, nggak ada patokan. Dan kami masih muda banget, jadi santuy aja gitu. Kayak kalau orang bilang ih kelamaan pacaran ntar malah putus loh. Iya, ntar malah jagain jodoh orang loh gitu. Aku malah paling gak setuju sama komentar statement itu. Karena gini, kalau selama pacaran ini aja lu udah bisa putus gitu gampang. Gimana ntar kalau udah nikah, udah tanda tangan segala macem, ntar mau cerainya malah ribet banget. Kalau misalnya memang kalian jodoh seumur hidup sampai mati, ya seharusnya nggak bakal putus dong. Kalau emang kan udah jodoh nggak kemana. Jodoh udah ada yang ngatur. Kalau misalnya jodoh gue bukan Vanessa nih, terus gue paksa nikah nih, terus dia bisa Tuhan langsung oh iya ini saja jodoh dia, tidak usah diceraikan lagi. Kan nggak gitu kan? Kalau yang jodohnya udah yang lain, aku mau nikah udah berapa puluh tahun pun bakal pisah karena jodoh aku bukan itu, gitu nggak sih? Prinsip orang kalau memang jodoh udah diatur kan? Jadi kayak nggak bisa dibilang kelamaan married ntar jagain jodoh orang. Enggak, aku paling nggak setuju sama statement itu. Memang yang bukan jodoh kalian gitu loh. Kalau memang jodoh ya lu nggak nikah sampai umur 40 baru nikah ya tetap itu jodoh Anda. Iya kan? Iya benar. Begitu guys. Oke, aku slide dulu ya, Mat. Slide dulu. Saya mau mencari PW itu sangat sulit, Vanessa, dan tadi sudah ketemu sekali. Oke, ini ada tentang Glenn nih. Ada lagi? Oke. Dari Christina, kalau chat Cici ditinggal main sama Ko Glenn, Cici kesel atau ada merasa risih gitu nggak, Ci? Maksudnya aku chat terus nggak balas, ditinggal main gitu. Aku lagi main game gitu. Iya, dulu pas masih pemikiran belum matang ya, aku bilang tadi sih kesel. Kayak selalu masalahin. Kok sekarang sih kita chatnya gimana ya? Bisa 2 jam sekali, 1 jam sekali ya kalau misalnya aku nggak nginep sini kan. Bener-bener kayak chat kami itu cuma kayak oke. Terus aku balas oke, Glenn balas iya. Cuma aku lagi mau makan, oke. Aku lagi main Dota, oke. Terus aku lagi main Ludo, oke. Karena bener nggak tahu lagi mau bahas apa gitu. Dan apa yang mau dibahas aku udah ngerasa kayak males ketik. Semua masalah hidup saya, dia sudah tahu semua masalah hidup dia, saya sudah tahu apa lagi mau dibahas. Bisa ada masalah baru, aku males ceritanya itu lewat chat kalau misalnya aku lagi nggak bareng Glenn. Jadi yaudah deh, aku simpan sendiri dulu sampai ketemu baru aku ngomongin. Tapi memang itu penyakit pacaran baru-baru sih, orang kayak chat tuh harus setiap saat, hilang 15 menit, dia selingkuh. Itu apa? AirPods. Oke, apaan keluar dari mulut Glenn? Dari telinga, Beb. Iya. Kayak mulut. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah pacaran lama, terus kalau kalian udah lewatin masa-masa itu, chat itu jarang banget dah. Nggak penting. Malah enak langsung telepon, terus ntar nggak kontak-kontakan. Aku bilang lebih enak ketemu ngomongnya dibanding telepon juga, karena telepon nggak enak juga sih, nggak keliat mukanya gitu. Nggak secara real. Ya? Bukan buat cerita masalah, kalau misalnya masalahnya serius gitu kan. Jadi ya itulah. Kamu mau seriusin aku? Kamu nggak mau tapi. Yalah. Oke, udah pergi. Oke, sudah tidak ada lagi, udah di slide. Tidak ada sepertinya. Hai. Nggak ada. Nggak mau pipis ya? Yep. Udah pipis dulu. Kita ada suara. A few minutes later. Oke guys, next lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Kathy Jen dan ada dari Ica Firsya. Gimana ya, 2 pertanyaan tapi nyambung gitu. Jadi aku gabungin aja yang kayak tadi. Dari Kathy Jen, kemana aja selama ini, sibuk apa Ci? Terus Ica Firsya nanya juga lagi fokus ngapain. Oke, jadi seperti awal video tadi aku bilang, aku udah 1 bulan lebih nggak upload. Oke guys, jadi aku itu selama ini sibuk ngurusin online shop aku. Nah, buat kalian belum tahu, aku itu buka thrift store karena aku suka banget thrifting. Aku tertarik banget ke dunia thrifting gitu. Ditambah lagi aku suka barang-barang vintage. Jadi selama ini aku lagi asik ngejalanin online shop aku. Jadi aku bisa dibilang selama ini aku lagi break di YouTube dulu. Aku fokus ke online shop aku. Tapi sekarang aku lagi mau fokus ke 2 hal. Mudah-mudahan bisa ya guys. Sebenarnya susah banget sih. Ditambah lagi aku edit sendiri, filming sendiri. Terus online shopnya itu aku ngurus sendiri, dari foto produk, aku jadi modelnya sendiri, terus mikirin konsepnya aku sendiri, packaging aku sendiri. Tapi doain aja, mudah-mudahan bisa. Oke, next, impian kakak untuk kedepannya apa nih kak?
Untuk sekarang aku pengen banget punya clothing brand sendiri, jual baju gitu. Dari dulu sih guys, dari aku masih sekolah aku udah bilang ke Glenn, karena aku itu orangnya suka banget jualan online, nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan di suatu saat nanti aku punya offline store-nya ya guys. Dulu pas aku SMP atau SMA gitu, aku pernah buka online shop jual barang-barang doggy, kayak bajunya, terus snack-snacknya, mainan-mainannya, dan itu lumayan oke sih, lumayan berjalan lancar sih. Tapi karena sekolah, jadi lagi-lagi kayak mau fokus ke dua hal itu susah banget. Ditambah lagi dulu aku masih kecil ya, maksudnya kayak ya masih SMP gitu loh. Jadi ya pemikirannya juga belum mateng. Jadi aku stop online shop itu dan aku lanjutin sekolah, terus aku nge-YouTube sampai sekarang, dan sekarang aku buka online shop lagi. Oke, next, gak pingin nanya, cuma mau bilang semangat terus ngontennya, awas ngilang lagi. Ini dari HC Hujan Deras, aku nggak tahu nama aslinya siapa. Pokoknya thank you banget guys buat kalian selama ini yang udah nyariin aku berasa wow, aku dicariin. Terus buat kalian yang udah nyemangatin aku sampai sekarang, thank you banget ya guys. Oke deh guys, jadi dari segitu banyak pertanyaan, aku udah jawabin beberapa pertanyaan. Jadi aku pilih beberapa pertanyaan menurut aku menarik. Semoga terjawab ya guys, semoga yang kalian penasaran terjawab di video ini. Aku gak bisa jawabin pertanyaan kalian satu-satu karena banyak juga yang double, dan banyak juga yang kalian tanyain itu udah pernah aku jelasin di beberapa video sebelumnya gitu loh guys. Oke deh guys, terima kasih juga selama ini udah nyariin aku, selama ini udah nyemangatin aku sampai sekarang. Jadi video kali ini sampai sini aja. Makasih buat kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa klik tombol like ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.